Hai sahabat sukses, nah kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini saya berbagi bid report atau bocoran SKB CPNS Tenaga Kependidikan. Nah, di sini adalah hingga hari ke-7 ya, tanggal 7 September 2020. Jadi saya saring-saring lagi yang sudah saya bahas, saya tidak bahas lagi. Jadi sebelumnya yang belum nonton video FR untuk pedagogiknya silakan tonton dulu. Nah, ini untuk yang pertama adalah bocorannya adalah berkaitan tentang teknik penilaian keterampilan. Nah, lagi sebentar saya akan sajikan ya contoh yang sesuai dari gambaran dari teman-teman yang sudah tes. Nah, selanjutnya di poin kedua ada kewenangan status pendidikan dalam penilaian. Nah, lagi sebentar juga soalnya disajikan. Dan poin 3 tentang penyempurnaan kurikulum 2013. Jadi bagaimana, karena kita ketahui sempat ya dari awal munculnya kurikulum 2013 ini masih banyak sekali kendala-kendala yang dialami sehingga mengalami suatu penyempurnaan. Nah, lagi sebentar hal-hal poin pentingnya akan saya bahas di sini ya. Nah, untuk yang keempat berkaitan tentang karakteristik silabus. Nah, ini hampir semua guru ya nanti akan dapat. Saya hampir setiap video saya memberikan berkaitan tentang silabus. Nah, untuk poin kelimanya di sini adalah perkembangan teknologi dalam pembelajaran. Ini dah tidak awam lagi ya, apalagi masa pandemi. Dan poin keenam penyusunan perangkat pembelajaran, dan poin ketujuh kaitan silabus dan RPP. Oke, kita langsung saja ke soalnya ya. Nah, ini soal yang pertama, perhatikan gambar data penilaian berikut. Jadi ini studi kasus ya, dikasih beberapa permasalahan. Jadi kita sebagai guru bagaimana menanggapi hal tersebut nih, karena ini dalam penentuan nilai akhirnya. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai PQRS secara terurut. Nah, perhatikan di sini. Jadi tidak sedikit juga ya guru kadang-kadang lupa akan hal ini. Ya, terlalu keseringan misalnya tidak memperhatikan ini jadinya lupa. Ini perhatikan di sini ada untuk keterampilan ada teknik penilaian praktik, produk, proyek dan portofolio. Nah, sekarang kalau kita lihat KD 4.1 itu nilai praktiknya 87. Produk, proyek dan portofolionya enggak ada, otomatis nilai akhir dari P itu adalah 87. Jadi jelas ya. Jadi untuk P-nya di sini 87. Kita cek sekarang yang untuk Q-nya, nilai Q-nya. Nilai Q-nya ini adalah KD 4.2. Nah, nilai praktek ada 66 dengan 75. Sekarang perhatikan, di kaedahnya di kurikulum 2013 mengenai penilaian keterampilan sudah jelas sekali ya. Kalau praktek ada 2 nilai, itu artinya Q kita ambil nilai tertinggi. Jangan sampai rekan-rekan guru ini malah merata-ratakan, berarti salah ya. Kalau praktik ada 2 nilai, ambil nilai tertinggi. Itulah untuk nilai Q-nya. Jadi nilai Q-nya udah kita dapatkan yaitu 75. Nah, sekarang kasus yang lain lagi di KD 4.3 hanya ada nilai proyek. Nah, nilainya adalah sebesar 92. Ini udah nggak berpikir lagi, pasti R-nya nilainya 92. Nah, selanjutnya yang 4.4 ini KD-nya. Ada produk, ada proyek. Produknya nilai 75. Proyek nilainya 82. Apakah kita ambil nilai tertinggi? Jadi enggak kan? Kalau di sini ada 2 hal ini, ada keterampilan produk sama proyek, berarti ini baru kita rata-ratakan. Jadi untuk mencari nilai S, ini lihat nilai akhir pembulatan, berarti kita bulatkan ya. Jadi 75 tambah 82 itu adalah 157 lalu bagi 2. Hasilnya adalah 78,5. Pembulatan ya 5, 6, 7, 8, 9 itu bawa ke atas. Jadinya hasilnya S-nya 79. Jadi opsi yang benar adalah opsi B. Jadi jelas ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Berikut adalah tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam penilaian hasil belajar peserta didik. Kecuali, perhatikan di sini ya. A. Menetapkan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik. B. Menetapkan kriteria kenaikan kelas. C. Menetapkan kriteria kelulusan peserta didik. D. Melakukan penilaian akhir dan ujian sekolah. E. Menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan. Nah, jadi opsi yang mana yang benar? Ini lihat kata kuncinya ya. Jadi
tugas kewenangan satuan pendidikan dalam garis bawahi penilaian hasil belajar. Jangan sampai terkecoh, ini kok rasa-rasanya semua benar. Nah, ini ada kata kuncinya dalam penilaian hasil belajar. Jadi yang benar adalah opsi E, menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan. Itu adalah bukan bagian dari suatu penilaian hasil belajar ya. Dijelas ya, ini adalah proses pelaksanaannya ya. Oke, kita lanjutkan ke yang ketiga. Saya nggak kasih soal ya, lebih ke penjelasan untuk FR3-nya. Berkaitan tentang penyempurnaan kurikulum 2013. Jadi beberapa poin penting tentang penyempurnaan kurikulum 2013 adalah yang pertama, menghilangkan KD pada KI 1, kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 untuk MAPEL selain pendidikan agama dan budi pekerti dan PPKN. Jadi jelas ya. Jadi selain agama dan budi pekerti PPKN ini tidak ada lagi KI 1 dan KI 2-nya. Udah dihilangkan untuk KD-nya. Selanjutnya poin kedua, memperbaiki rumusan KD sehingga mudah dipahami dan menata keluasaan, kedalaman dan urutan kompetensinya. Jadi kalau kita tahu ya, sebelum terbit kurikulum 2013 ini masih acak-acakan ya urutan kompetensinya. Kadang-kadang seharusnya materi A yang lebih dulu yang menjadi prasyarat materi B malah kebalik. Malah materi B lebih dulu dikasih seperti itu. Maka dari itu ada penyempurnaan kurikulum 2013 itu disertai dengan buku-buku itu kan sudah diperbaiki ya. Sudah lebih fleksibel sekarang. Jadi tatanan urutan kompetensinya sekarang itu sudah semakin jelas urutannya. Jadi nggak ada lagi siswa, oh saya dapat materi ini kok prasyaratnya belum saya pahami, seperti nggak ada lagi. Oke, selanjutnya poin yang ketiga, capaian kompetensi disesuaikan dengan jenis pengetahuan dan tingkat perkembangan berpikir. Jadi sudah disesuaikan ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, karakteristik silabus pada implementasi kurikulum 2013 setelah penyempurnaan yaitu A, berisi aspek yang lengkap sehingga mempermudah pendidik dalam penyusunan RPP. B, hanya menyajikan 3 aspek yakni KD, materi pokok dan kegiatan pembelajaran. C, fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran. D, disajikan secara sederhana sehingga mudah dipahami. E, kurang detail dan kurang memberi peluang kreativitas guru. Oke, kita cek jawabannya. Yang paling tepat adalah opsi A. Jadi karakteristik silabus setelah implementasi kurikulum 2013 setelah penyempurnaan adalah berisi aspek yang lengkap sehingga mempermudah pendidik dalam penyusunan RPP. Jadi perhatikan di sini ya, komponen-komponen minimal pada silabus. Ada identitas mata pelajaran, ada identitas sekolah, itu meliputi nama satuan pendidikan atau nama sekolah dan kelas. Ada kompetensi inti, suatu deskripsi secara kategorial tentang kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dipelajari untuk dikuasai setiap peserta didik pada suatu tingkat atau jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Nah, selanjutnya ada kompetensi dasar, yaitu kemampuan spesifik yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Ada materi pokok, ini udah jelas ya. Ada pembelajaran, ini suatu rangkaian aktivitas belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik sehingga melaluinya diharapkan akan tercapai kompetensi yang diharapkan. Dan ada penilaian juga, suatu proses dari tahap pengumpulan hingga pengolahan beragam informasi agar dapat ditentukan bagaimana pencapaian hasil belajar siswa. Ada alokasi waktu, ada sumber belajar. Jadi itu minimalnya ya, sudah jelas ya. Jadi sudah lengkap sekali dikasih untuk mempermudah pendidik dalam penyusunan RPP. Nah, nanti RPP-nya ini baru fleksibel ya. Fleksibelnya dalam artinya tetap memenuhi komponen dari RPP namun disesuaikan dengan karakteristik siswa. Jadi pemilihan model, pendekatan, metode yang itu fleksibel ditentukan oleh guru berdasarkan keadaan di lapangan. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan secara tatap muka di dalam kelas, akan tetapi dapat dilakukan secara virtual atau jarak jauh atau distance learning.
Sistem ini menggabungkan proses pembelajaran jarak jauh dengan prinsip-prinsip dalam pembelajaran dengan teknologi. Pembelajaran ini biasanya berbasis web yang bisa diakses menggunakan jaringan internet dimanapun tempat pembelajar berada. Hal ini sering disebut dengan A. E-learning, B. Blended learning, C. Learning by doing, D. Self-learning, E. Efficient learning. Nah, ini sudah tidak awam lagi ya. Pasti semua guru sudah tahu jawabannya adalah A. E-learning. Kalau kita rujuk dengan yang lain, yang blended learning ini adalah perpaduan ya. Perpaduan tatap muka dengan belajar online. Jadi yang paling tepat sekali adalah e-learning. Nah, perhatikan di sini, e-learning adalah suatu sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar dan digabungkan dengan sistem pembelajaran jarak jauh, yaitu bisa diakses dengan menggunakan jaringan internet dimanapun berada. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 6. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah penyusunan indikator pembelajaran untuk KD tertentu, selanjutnya menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Oh salah, ini C, saya lupa ngedit ya. D. SKL, E. Kurikulum. Jadi yang benar adalah opsi B, sudah jelas sekali ya. Jadi proses yang ini ada pada RPP. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. E. Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran, sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian hasil belajar yang akan digunakan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi A. Jadi antara RPP dan silabus perbedaannya terletak pada kalau silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Jadi di RPP juga sudah tertuang juga ya antara kompetensi dasar dan tapi lebih spesifiknya di RPP itu mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Jadi jelas sekali bahwa silabus penjabaran lebih lanjut dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sedangkan RPP di sini yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran atau rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam isi silabus. Jadi jelas sekali ya. Ini untuk pertemuan kali ini dan nantikan FR berikutnya. Terima kasih.